Halo teman-teman semua, bagaimana kalau seorang wanita tidak mempunyai siapapun untuk bisa diandalkan dan tidak punya apapun yang bisa jadi pegangan kehidupannya? Apakah hidup wanita itu akan hancur berantakan? Wanita seringkali dianggap tidak setia, hanya menghabiskan atau memboroskan apapun yang dipercayakan di dalam hidupnya. Namun apakah benar demikian? Ada seorang wanita namanya Ruth, diawali kisahnya dengan begitu tragis. Menikah kurang dari 10 tahun suaminya meninggal dunia dan tidak mempunyai anak. Mertuanya Naomi lebih tragis lagi. Suaminya meninggal, 2 anaknya meninggal, dan harta bendanya habis. Namun Ruth menunjukkan kesetiaannya. Dia tidak menyerah dengan keadaan atau lari dari keadaan yang dia hadapi. Ruth pasal pertama ayat 16 demikian. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ruth menunjukkan sikap yang setia. Oleh karena itu yang pertama, seorang wanita adalah wanita yang setia karena sikap hatinya. Bukan karena posisi, jabatan, kekayaan yang bisa diperolehnya, tetapi karena sikap setia di dalam hati seorang wanita menjadikan wanita itu adalah wanita yang luar biasa. Kisah ini berlanjut dengan kembalinya pulang Naomi beserta dengan Ruth ke Bethlehem Yehuda, tempat di mana Naomi sebelumnya berasal sebelum kelaparan terjadi. Ruth pasal 2 ayat 2, maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Ruth bukan seseorang pengangguran. Seseorang justru wanita yang rajin, yang tidak membiarkan tangannya menganggur begitu saja. Sehingga karakter yang kedua dari seorang wanita seperti Ruth adalah wanita yang rajin. Dia pekerja keras, dia tidak menyusahkan orang lain. Bahkan dia bekerja memungut jelai gandum yang tercecer. Kadang orang malu melakukannya, tetapi Ruth berani dan rajin mengerjakan dengan segenap hatinya. Kebetulan yang tidak kebetulan, Ruth memungut jelai gandum di ladang milik Boas. Dan Boas menunjukkan kemurahan hatinya dengan cara membiarkan pegawai-pegawainya, membiarkan tercecer jelai gandum tersebut, mengajak makan Ruth sampai kenyang, dan tidak membiarkan pegawai laki-laki mengganggu Ruth. Namun Ruth tidak memanfaatkan hanya begitu saja kemurahan hati daripada Boas. Dia tetap menghargai Boas. Dalam Ruth pasal yang kedua ayat 10. Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Lalu ayat 13 kemudian berkatalah Ruth, memang aku telah mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Sikap yang ketiga dari seorang wanita adalah menunjukkan rasa syukur dan hormat. Kebutuhan seorang pria adalah dihormati, sedangkan kebutuhan wanita adalah disayangi. Seringkali inilah yang tidak berjalan dengan baik, sehingga pertengkaran dalam keluarga, dalam hubungan terjadi ketika pria tidak mendapatkan hormat dan wanita tidak mendapatkan rasa dicintai. Namun Ruth dengan bijaksana menunjukkan rasa syukur dan hormatnya kepada Boas. Akhirnya Boas dengan Ruth menikah dan mereka dikaruniai anak. Mereka menamakan anak itu adalah Obed. Obed adalah ayah Isai, ayah daripada Daud. Tuhan Yesus pun lahir dari keturunan Daud. Secara tidak disengaja, tidak kebetulan, Ruth mendapat kehormatan menjadi salah seorang wanita masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Seorang yang memulai kehidupan yang tragis, namun berakhir dengan kehidupan yang luar biasa, bahkan mendapat kehormatan, mendapat kemuliaan, menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus. Oleh karena itu para wanita, kita harus mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Milikilah sikap yang setia, punya tangan yang rajin, dan hati yang bersyukur. Jadilah wanita terhormat yang dipakai Tuhan, karena Tuhan rindu memakai seluruh wanita menjadi wanita kerajaan yang diurapinya. Tuhan Yesus memberkati.